Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kina Rafa di Norman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 8 dan bab 9. Bab 8 adalah diagnostik model. Eh, Jadi, tujuan diagnostik model ini sendiri adalah kita akan mengeksplorasi berbagai jenis plot residual dan melakukan pengujian terhadap istilah kesalahan error term untuk menilai apakah model memenuhi asumsi homoskedasitas atau variance homogen, normalitas, dan independensi. Salah satu aspek yang penting dalam diagnostik ini adalah memeriksa autokorelasi pada residual. Untuk itu, digunakan uji statistik Legend Box yang merangkum autokorelasi residual dan membantu menilai sejauh mana model yang digunakan sudah cukup baik. Selain itu, konsep seperti overfitting dan redundansi parameter juga penting dalam menilai apakah model yang digunakan terlalu konsep atau tidak, kompleks atau tidak efisien. Dalam konteks model autoregresif, residual didefinisikan secara mirip. Misal pada model AR2 dengan suku konstan, setelah parameter model diestimasi, residual itu bisa dihitung dengan selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Residual itu adalah aktual dikurang dengan prediksi yang kita miliki. Nah, tujuan dari diagnostik model ini adalah misalnya untuk model AR2 dengan suku konstan, yaitu bisa kita lihat di sini adalah YT sama dengan rumusnya setelah parameter model diestimasi, residu akan dihitung berdasarkan selisih antara nilai aktual dan nilai yang diprediksinya. Ininya. Dan untuk model ARMA yang lebih umum melibatkan moving average, itu residual didefinisikan dalam bentuk autoregresif tak terbatas dari model tersebut. Nah, kita asumsikan bahwa theta 0 di sini adalah 0. Nah, dari model yang kita miliki, ya T-nya ini akan menjadi uh, Pi 1, sehingga residualnya ini Pi 1 ya T-1 tambah Pi 2 dan seterusnya, sehingga residualnya akan didefinisikan sebagai error T cap, dan di sini berubah menjadi Pi 1 cap. Di sini Pi tidak diestimasi secara langsung, melainkan secara implisit sebagai fungsi dari uh, dua parameter ini. Pada kenyataannya, residual tidak dihitung dengan uh, penggunaan persamaan ini, melainkan sebagai produk sampingan estimasi dari dua parameter yang kita miliki. Nah, plots of residual di sini, langkah pertama untuk memeriksa diagnostik model adalah memeriksa plot residu dari waktu ke waktu. Jika modelnya memadai, kami berharap plotnya ini menunjukkan sebaran persegi panjang di level sekitar horizontal 0 tanpa tren apapun. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa gambar 8.1 menunjukkan plot itu untuk residual terstandarisasi dari model AR1 yang dipasang pada seri properti warna industri, model of color. Standarisasi memungkinkan kita untuk melihat residual dengan ukuran yang tidak biasa dengan lebih mudah. Parameter diestimasi dengan menggunakan kapabilitas maksimum. Plot ini mendukung model karena tidak ada trennya. Di sini kita bisa lihat bahwa pada contoh 2 kita akan mengestimasikan AR3. Model yang diestimasikan adalah akar YT, dan ini adalah modelnya, dan plot deret waktu dari residual terstandarisasi dari model ini dapat kita tunjukkan pada Exhibit 8.2. Di sini kita dapat melihat kemungkinan berkurangnya variasi di tengah-tengah deret dan bertambah variasi di dekat akhir deret, bukan plot residual yang ideal yang kita bisa lihat. Selanjutnya adalah normalitas residual. Nah, plot-plot kuantil dari residual model AR1 yang diestimasi untuk seri properti warna sebelumnya, di mana ditunjukkan pada 8.4 ini adalah kuantil plotnya, di mana titik yang ada pada grafik dapat terlihat mengikuti garis lurus dengan cukup dekat, terutama pada nilai ekstrimnya. Nah, grafik ini tidak akan membuat penolakan normalitas dari error term dalam model ini. Selain itu, uji normalitas kita menggunakan Shapiro-Wilk yang diterapkan pada residual menghasilkan uji W-nya sebesar 0,9754 yang berkorelasi dengan p-value yang kita miliki adalah 0,657, di mana kita nggak akan menolak normalitas berdasarkan uji ini. Kita tidak menolak normalitas residualnya. Selanjutnya, autokorelasi dari residual untuk meriksa independensi dari istilah-istilah noise dalam model. Fungsi autokorelasi sampel dari residual yang dilambangkan dengan RK cape. Jika terdapat white noise yang sesungguhnya dan N yang sangat besar, autokorelasi kurang lebih dapat dikatakan tidak akan berkorelasi dan berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansinya 1/6. Umumnya, residual akan diaproksimasikan memiliki distribusi secara normal dan rata-rata 0. Namun, untuk lak
Like K dan J yang kecil, variansi dari RK cap dapat jauh lebih kecil dari 1/6 dengan estimasi RK cap dan RJ cap dapat sangat berkorelasi. Untuk like yang besar, aproksimasi variansi 1/n dan selanjutnya aproksimasi ini tidak akan berkorelasi. Sebagai contoh dari hasil ini, kita bisa mengestimasi model AR1 yang ditunjukkan di sini. Di sini ada variasi R1 cap, variasi RK cap akan menghasilkan seperti ini, di mana sign-nya akan menjadi satu jika lebih besar dari nol, nol jika sama dengan nol, dan min satu jika kurang daripada nol. Nah, Lejeune box test ini untuk melihat korelasi residual pada like individu, maka akan berguna tes jika tes yang memperhitungkan jika tes yang memperhitungkan eh besaran like-nya menjadi sebuah kelompok. Sebagai contoh, mungkin saja sebagian autokorelasi itu adalah moderat, bahkan mendekati nilai kritisnya. Tetapi jika kita gabungkan autokorelasi tersebut, bisa terlihat berlebihan. Nah, si box and pairs ini ngusulin satu statistik, yaitu Q sama dengan N kali R1 cap kuadrat tambah sampai dengan RK cap kuadrat untuk mengatasi kemungkinan yang terjadi berlebihan ini. Dan ini menunjukkan bahwa pada model ARMA, PQ yang tepat diestimasikan, maka untuk N yang besar, Q itu akan memiliki aproksimasi distribusi chi-square dengan K kurang P kurang Q sebagai derajat kebebasannya. Dengan menggunakan model keliru, akan cenderung menggelembungkan dari nilai Q-nya. Oleh karena itu, uji Potremento secara umum akan menolak ARMA PQ jika nilai observasinya dari Q itu akan melebihi nilai kritis yang sesuai dengan aproksimasi chi kuadrat dengan K min P min Q sebagai derajat kebebasan. Nah, distribusi chi-square untuk Q itu teori limit N menuju tak hingga, tetapi Lejeune box ini menemukan bahwa untuk N-nya lebih sama dengan 100, pendekatan tersebut gak menghasilkan hasil yang memuaskan. Dengan sedikit modifikasinya, statistiknya itu akan berubah menjadi ini, di mana kita bisa lihat, kita perhatikan bahwa N plus 2 dibagi N min Q min K lebih besar sama dengan satu untuk setiap K lebih besar sama dengan satu. Nah, kita bisa memiliki Q aksen lebih besar daripada Q, di mana sebagai menjelaskan mengapa statistik asli Q cenderung mengabaikan model-model yang tidak memadai. Rincian lebih lanjutnya itu ada pada Lejeune box dan juga bisa merujuk pada Davis-Strix-Newbold pada tahun 1977. Di sini kita bisa lihat bahwa pada residual autocorrelation model AR1 untuk data color, di mana 6 autokorelasi dari model AR1 yang cocok untuk kategori data industri properti warna. Dan N-nya itu 35, K-nya 6, statistik ujinya akan menghasilkan Q-nya adalah 0,28 dengan perhitungan seperti ini. Hal ini akan mengacu pada distribusi chi-square dengan derajat kebebasan 95. Hal ini menghasilkan p-value-nya 0,998, sehingga kami nggak bisa memiliki bukti untuk menolak hipotesis nol bahwa error term itu tidak berkorelasi. Selanjutnya adalah overfitting dan parameter redundansi. Nah, karena sebelumnya kita udah ngediagnosis nih model untuk mengecek overfitting dan meredundansi parameter. Setelah menentukan dan menyesuaikan apa yang kami yakini adalah model yang memadai, dapat dilakukan penyesuaian dapat dapat dilakukan penyesuaian dengan model yang lebih umum, yaitu model yang mendekati di mana berisi model asli sebagai kasus khususnya. Nah, di sini kita bisa kasih contoh model AR2, tampaknya itu bisa sesuai jika kita akan melakukan overfit pada model AR3. Nah, model AR2 yang asli akan dikonfirmasikan jika satu, estimasi dari parameter tambahan, eh, parameter 3 ini adalah tidak berbeda secara signifikan dari nol. Estimasi untuk parameter yang sama, parameter satu dan 2 tidak berubah secara signifikan dari estimasi aslinya. Nah, sebagai contoh, kita telah menspesifikasikan, menyesuaikan, dan memeriksa model residual model AR1 untuk time series pada data industri properti warna yang telah kita jelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah di sini kita bisa lihat bahwa pada gambar 8.13 dan 8.14 menampilkan output dari perangkat lunak R dari permodelan AR1. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa estimasi dari parameter 2-nya adalah berbeda secara statistik dari nol. Fakta ini mendukung pilihan model AR1. Kedua dapat diperhatikan bahwa kedua estimasi dari parameter satu itu bisa kita lihat cukup dekat, terutama jika kita memperhitungkan besarnya
Standar error. Terakhir, perhatikan bahwa model AR2 memiliki nilai log likelihood juga yang sedikit lebih besar dari yang satunya. Model AR1 memiliki nilai AIC yang lebih kecil, penalti untuk menyelesaikan model AR2 yang lebih kompleks cukup untuk memilih model AR1 yang lebih sederhana. Selanjutnya adalah pada overfitting dan redundansi data, kita bisa lihat dengan demikian, di sini kita bisa lihat ada apa pada model AR12, jika kita ganti T dengan T-1 akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya ketika kita kalikan dengan konstanta E, lalu akan menghasilkan bahwa ini sebagai hasil faktorisasinya. Dengan demikian, polinomial karakteristik AR, model AR dan model MA dalam proses AR-MA 23 memiliki faktor persekutuan 1-X. Meskipun ia memenuhi model ARMA 23, jelas bahwa parameter dalam model tersebut tidak unik, konstantanya benar-benar berubah-ubah. Kita mengatakan bahwa ketika kita mengambil redundansi dalam parameter ARMA 23, implikasi untuk model yang pas dan model yang terlalu pas adalah sebagai berikut. Satu, tentukan model aslinya itu secara cermat. Jika modelnya udah sederhana tanpa menjanjikan, cobalah dulu sebelum mencoba model yang lebih rumit. Ketika melakukan overfitting, jangan meningkatkan order dari bagian AR dan MA dari model secara bersamaan. Perluas model ke arah yang disarankan oleh analisis residual. Contohnya, jika telah melakukan fitting ke model MA1, korelasi substansial pada leg 2 dalam residual, cobalah MA2 bukan ARMA 11. Selanjutnya adalah bab 9 forecasting. Nah, di sini kita akan menjelaskan pertama adalah pada forecasting itu ada minimum mean square berdasarkan sejarah yang telah tersedia dari data waktunya. Kita yang meramalkan YT+1 yang akan terjadi pada L unit pada kedepannya kita menemukan waktu T sebagai awal peramalan dan sebagai waktu tunggu peramalan. Nah, dan menyatakan peramalan itu sendiri sebagai YT cap L yang ditunjukkan pada lampiran. Perakhiran kesalahan kuadratnya itu adalah YT cap L dengan rumus seperti ini. Selanjutnya adalah pada deterministic trend. Pertimbangan sekali lagi, model trend deterministic pada sebelumnya adalah YT sama dengan uh, seperti ini, di mana komponen statistik XT, ini XT salah, memiliki rata-rata 0. Untuk bagi ini kita akan mengasumsikan bahwa X ini adalah white noise dengan variansi Y0 untuk model pada persamaan ini, di mana ini harusnya variansi YT memiliki YT cap L B0 tambah beta 1 ini, karena dengan rumus seperti ini kita akan mengetahui bahwa L akan lebih besar daripada 1 dengan X T plus L tidak bergantung pada Y1 sampai dengan YT dan memiliki nilai akan ekspektasinya 0. Dengan demikian, dalam kasus sederhana ini, peramalan berarti bisa kita katakan bahwa peramalan ini adalah mengekstrapolasikan tren waktu deterministik ke masa depan. Nah, untuk kasus linearnya adalah mu T sama dengan B0 tambah B1T. Ramalannya itu adalah YT cap L sama dengan B0 tambah beta 1 tambah T plus L sama akan harus berlanjut ke masa depan, dan perakiraan mencerminkan asumsi tersebut bahwa kurangnya ketergantungan statistik antara YT+1 dan Y1, Y2 sampai YT akan menghalangi kita untuk memperbaiki mu L plus T ini sebagai ramalan yang kita miliki. Nah, untuk model musiman di mana kita katakanlah nih mu T sama dengan mu T plus 12, ramalan kita ini adalah YT cap L sama dengan ditambah 12 ini. Maka YT cap L plus 12. Dengan demikian, perakiraannya ini adalah seperti yang diinginkan. Kesalahan perakiraannya adalah ATL akan diberikan dengan XT plus L. Dan di sini, miannya itu adalah 0, perakiraannya tidak bias, juga variansinya adalah mu 0. Um, apa gamma 0 adalah variansi kesalahan peramalan untuk semua waktu tunggu L. Nah, model tren kosinus untuk deret suhu rata-rata bulanan akan bisa kita contohkan seperti ini. Di sini, waktu akan diukur dengan nilai Januari 1964, frekuensi F1 sama dengan per tahun, nilai observasinya itu terakhir dari Januari sampai Desember 1975. Nah, ini kita akan menggunakan 1976
41667 sebagai nilai waktu dan memperoleh ada 68,3 derajat Fahrenheit. Perkiraannya dilakukan bisa dengan cara yang sama. Selanjutnya adalah pada ARIMA forecasting. Untuk model ARIMA, perakiraan dapat diekspresikan dalam beberapa cara yang berbeda. Setiap ekspresi berkontribusi pada pemahaman kita tentang keseluruhan prosedur perakiraan sehubungan dengan komputasi dan sebagainya pada AR1. Pertama, kita akan mengilustrasikan ide dengan proses AR1 sederhana adalah mean bukan nol yang memenuhi YT min mu. Ini rumusnya. Nah, kita harus pertimbangkan ini peramalan satu unit waktu ke masa depannya bagaimana. Mengganti T dengan T plus 1 dalam persamaan yang kita sudah miliki. Nah, kita akan memiliki YT plus 1 min mu. Ini kan diganti YT ke YT plus 1. Diberikan pada Y1 sampai YT kita ambil ekspektasi bersyarat dari kedua sisi parameter dan dapetin YT cap ini 1 min mu. Jadi kita pakai ini dan pakai capnya. Dan ini kita ekspektasinya. Sekarang dari sifat ekspektasi bersyarat kita akan memiliki YT dengan syaratnya Y1 sampai YT sama dengan YT kali X. Nah, selain itu karena YT plus 1 tidak bergantung pada Y1 sampai YT, maka akan diperoleh hasil ekspektasi bersyaratnya akan sama dengan nol. Dengan demikian, persamaannya dapat dituliskan sebagai YT cap 1 sama dengan eh, ini, mu. Dan dengan kata lain, proporsi dari parameter dari deviasi saat ini dari rata-rata proses ditambahkan ke rata-rata proses untuk meramalkan nilai proses berikutnya. Jadi ditambahkan seterusnya. Sekarang pertimbangkan waktu tunggu L. Nah, kita akan ganti T dengan T plus 1 pada persamaan sebelumnya dan mengambil ekspektasi bersyaratnya. Nah, sehingga kita akan menghasilkan bersifat rekursif pada waktu tunggu L menunjukkan bagaimana ramalan untuk waktu tunggu L dapat dibangun untuk waktu tunggu yang lebih pendek dan memulai dengan ramalan awalnya atau YT1 cap yang udah kita hitung sebelumnya. Nah, ramalan YT cap 2 kemudian akan diperoleh dengan seperti ini. Kemudian YT cap 3 dari YT cap 2 dan seterusnya sampai kita pengen nemuin YT cap L untuk apa yang kita cari. Nah, selanjutnya adalah pada prediksi limit. Jika suku white noise dalam deret ARIMA sebelumnya akan kesalahan ramalan juga akan berdistribusi normal akan tetap valid, namun berbeda dengan model trend deterministik yang telah kita buat sebelumnya. Ingat bahwa pada kasus variansi ETL ini akan seperti ini. Untuk model AR1 kita akan menggunakan persamaan seperti ini. Untuk prediksinya kita akan menghasilkan seperti ini. Nah, dua langkah di depan kita akan peroleh untuk 60,71 sampai 83,19. Perhatikan bahwa di sini kita punya nih interval prediksi ini lebih lebar dari interval sebelumnya. Peramalan 10 angka ke depan mengarah kepada 62,42 ke 86,19. Nah, pada line 10, baik perakiraan atau batas perakiraan telah ditetapkan ke nilai long lead-nya. Nah, di sini ada forecasting ilustrasinya. Nah, model ARIMA kami menggunakan seri properti dari seri properti warna industri sebagai ilustrasi pertama kami dalam melakukan peramalan ARIMA. Nah, gambar 9.3 menampilkan deret ini bersama dengan perakiraan hingga waktu tunggu 12 dengan batas prediksinya 0,95-95% atas dan bawah untuk perakiraan tersebut. Nah, selain itu, garis horizontal pada perakiraan untuk proses ditampilkan bagaimana perakiraan tersebut mendekati rata-rata secara eksponensial seiring dengan bertambahnya waktu tunggu. Ini kita bisa lihat dan deret kelimpihannya ini contohnya yang lain kita meramalkan dengan waktu tunggu hingga 25 tahun pada gambar 8.4 ini contoh lainnya. Nah, kita akan melakukan updating dari ARIMA Forecast untuk ramalan T waktu tunggu L plus 1, ramalan awalnya kita lambangkan sebagai YT cap L plus 1 dan pengamatan T plus 1 tersedia kita akan ganti ke YT plus 1 cap. Di sini akan jadi rumusnya jadi YT plus L plus 1 karena CTL plus 1 dan ET plus 1 fungsi dari ini sedangkan white noise ini tidak bergantung pada YT plus 1. Dengan cepat kita akan bisa pastikan bahwa Y cap T plus 1L itu akan sama dengan yang seperti ini yang telah ada sebelumnya. Karena kan dia nggak bergantung. Namun ya T cap L plus 1 sama dengan CTL plus 1, error pada T plus 1 pertama. Dengan demikian kita memiliki persamaan umumnya seperti ini. Perhatikan bahwa ini adalah kesalahan prediksi aktual pada waktu T plus 1 setelah YT plus 1 aksen itu Ki Brazil dia mati.
Nah, sebagai contoh numerik, kita bisa pertimbangkan deret waktu properti warna industri ngikutin gambar yang telah kita miliki. Nah, kita mempunyai model R1 untuk meramalkan satu langkah ke depan sebagai YCAP 35L sama dengan hasilnya 70,096. Nah, kita lihat nih dua langkah ke depan atau YCAP 352 akan hasilnya 71,8086. Jika sekarang kita warna berikutnya menjadi tersedia Y plus 1 sama dengan Y36 sama dengan 65. Kemudian kami akan memperbarui untuk waktu T937 akan menghasilkan YCAP T plus 11, YCAP 361, dan akan menghasilkan 68,95. Nah, selanjutnya ada forecast weight dan exponentially weighted moving average, yaitu tanpa combining moving average, secara pemahamannya itu sangat jelas. Nah, ramalan forecast secara eksplisit dapat ditentukan hanya berdasarkan data observasi masa lalu, yaitu yang ini, YT-1. Jadi itu akan kembali ke masa lalu. Namun, jika model ARIMA memiliki komponen MA, yakni Q lebih besar dari 0, maka ramalan tersebut akan melibatkan white noise. Dalam kasus ini, bentuk eksplisit ramalan berdasarkan data observasi YT-1 sampai Y1 menjadi tidak langsung atau kita bisa lihat tersembunyi. Untuk mengungkapkan aspek ini, kita bisa menggunakan inverted form dari proses ARIMA yang invertible. Berikut untuk ini mungkinin kita buat nyata ini white noise sebagai fungsi dari nilai observasi masa lalu. Dengan demikian, ramalan dapat itu sepenuhnya dalam bentuk kombinasi linear dari observasi masa lalu. Dan kita bisa lihat di sini yaitu berkurang. Dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa YT, ini kan YT, di sini YT plus 1 mengambil ekspektasi bersyarat dari kedua sisi. Diberikan YT plus YT min 1 ke Y1, kita akan peroleh YT cap 1 sama dengan mu 1 Pi 1 Pi 1 YT tambah Pi 2 dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu adalah kita bisa bilang dengan demikian YT cap 1 disebut juga dengan rata-rata pergerakan pertimbangan eksponensial MA. Yang dimana persamaan ini perkiraan dari waktu L-1 ke titik waktu ke R. Kedua persamaan tersebut menyatakan hasilnya sebagai kombinasi linear antara observasi terbaru dan perkiraan sebelumnya. Atau bisa juga diamati dalam bentuk kombinasi antara perkiraan sebelumnya atau kesalahan yang terakhir diamati. Nah, LMA itu exponential weighted moving average untuk meramalkan deret waktu yang telah bertahun-tahun dianjurkan secara ad hoc. Atau kita bisa dianjurin tanpa dasar teori yang kuat selama bertahun-tahun. Nah, referensi awalnya ini ada, dan parameter dari lambda dan LMA itu disebut juga dengan konstanta pemulusan. Pemilihannya atau estimasinya dilakukan dengan secara sembarang dan menggunakan pendekatan model ARIMA, kita bisa ngelakuin IMA satu-satu dengan deret waktu yang sedang dianalisis. Kita menggunakan estimasi parameter lambda dengan cara efisien dan menghitungin si ramalan LMA ini yang kita yakini sebagai kesalahan kuadrat MSM minimum, yang dimana telah dilakukan pendalaman pada karya Abraham dan Ledolter. Di sini kita bisa lihat bahwa pada perbedaannya kita ingin meramalkan nih deret tak stasioner AC misal dengan menggunakan bentuk persamaan selisih, meramalkan deret diferensial stasioner WT sebenarnya YT kurang YT min 1, kemudian membatalkan selisihnya dengan menjumlahkan untuk mendapatkan ramalan dalam istilah AC ini. Kita bisa menunjukkan bahwa kedua metode tersebut menghasilkan perkiraan yang sama terjadi karena differencing adalah operasi linear karena ekspektasi yang bersyarat. Dari kombinasi ini adalah pada model IMA 1.1 kita bisa lihat bahwa kita akan meramalkan YT cap 1 dan YT cap L untuk L-nya lebih besar 1. Nah, pada deret MA1 atau series MA1 stasioner yang terdiferensi akan berubah jadi WT terreferensi WT YT min 1 dapat dituliskan dengan WT cap untuk L-nya lebih besar dari 1. Namun kita bisa lihat WT cap 1 itu YT cap 1 min YT akan menghasilkan min theta ET setara dengan YT cap 1 YT min theta ET. Dan dengan kemungkinan bahwa hasil yang sama akan berlaku untuk setiap model yang melibatkan perbedaan dalam orde berapapun, dan memang untuk semua jenis transformasi linear dengan koefisien konstan. Dan di sini transformasi linear tertentu selain differencing dapat ditetapkan pada deret waktu yang musiman. Selanjutnya adalah selanjutnya itu adalah pada transformasi log. Kita udah sering lakuin transformasi log yang dimana kesetaranya hanya berlaku pada
Zeta sebenarnya log YT. Di sini ramalan naif eksponen zeta cap L ini bukan ramalan kesalahan rata-rata minimum dari YT plus L. Dan jika X memiliki distribusi normal mean U dan variansi sigma kuadrat, maka E-nya akan menghasilkan seperti ini. Nah, dalam penerapan kita dapat mean dan sigma kuadratnya seperti ini. Hal ini dapat dilihat bahwa fakta bahwa CTL dari fungsi ZT min 1 ke Z1, sedangkan ETL tidak akan bergantung pada ZT min 1 ke seterusnya. Dengan demikian, ramalan kesalahan kuadrat tata minimum dalam dari waktu asli akan menghasilkan eksponen ZT cap L plus setengah variasi dari ETL. Di sini kita bisa lihat bahwa dari AR1, MA1, IMA11 terdapat rumus dari rangkumannya. Perhatikan bahwa jika theta 0 tidak sama dengan 0, perkiraan mengikuti garis lurus dengan kemiringan theta 0. Tetapi jika theta 0-nya akan sama dengan 0, yang merupakan kasus yang biasa terjadi, maka perakiraannya akan sama untuk semua waktunya, yaitu YT cap L, YT min theta ET. Di sini kita bisa lihat adalah IMA dua-duanya bagaimana. Nah, jika theta 0 sama dengan 0, perakiraan akan mengikuti kurva kuadratik dalam satu, tetapi jika theta 0 sama dengan 0, perakiraan membentuk sebuah garis lurus dengan kemiringan YT cap 2 kurang YT cap 1 dan akan melewati dua perakiraan awal, yaitu YT cap 1 dan YT cap 2 dapat ditunjukkan pada variasi ETL dalam adalah fungsi kubik tertentu dari L, di mana telah dijelaskan pada box Jenskin sebelumnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.